Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Insyaallah hari ini, meskipun tidak terlalu panjang, kita akan mengkaji nama Allah As-Salam. Ya, salah satu nama yang paling sering kita ucapkan, terutama ba'da salat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ila akhirih. Dan terutama saat kita bertemu satu sama lain, kita juga sering mengucapkan kata assalamualaikum. Oke, kita sekarang lihat di makna leksikal dulu. Salah satu nama Allah As-Salam. Kita lihat dari Raghib Al-Asfahani, kata As-Salam sebagai nama Allah As-Salam itu berasal dari 3 huruf, ya, sin, lam, dan mim. Dari kata ini muncul berbagai kata, terutama menjadi asma Allah, yaitu As-Salam. Dia berasal dari kata root word as-silmu dan as-salamah. Makna dasarnya, sebagaimana Imam Raghib Al-Asfahani, adalah ta'ara minal afati dhahira wal batinah. Kalau orang itu terbebas, free from, atau sebenarnya makna zahirnya itu telanjang, ya, dari kata Orian itu kan telanjang. Kalau orang terbebas, free from afat, evil of any kind, evil of any kind, ya. Jadi kalau orang freedom from evil of any kind, jadi error, dari mistakes, dari semuanya, faults. Dan kalau orang terbebas dari afat zahirah wal batinah, namanya salam. Jadi secara bahasa, kata Imam Raghib Al-Asfahani, kalau orang terbebas dari cacat zahir dan batin, dari kekurangan zahir dan batin, maka dia disebut salam. Oke, misalnya Quran menggunakan biqalbin salim, ya, biqalbin salim dalam surat Syu'ara 89. Artinya orang yang nanti masuk surga digambarkan oleh Al-Qur'an orang yang hatinya selamat. Orang yang hatinya berarti terbebas dari kejelekan. Kejelekan apa? Karena ini urusan hati, berarti maknanya batin. Bukan hati yang sehat, maksudnya tidak ada kolesterolnya, no such thing. Meskipun makna dasarnya adalah keselamatan zahir dan batin. Tapi karena dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat abstrak, yaitu qalbun atau hati, maka qalbun salim adalah merujuk kepada hati yang selamat dari segala sesuatu yang bersifat batiniah. Seperti selamat dari dengki, iri, sombong, dan seterusnya. Maka sound heart atau hati yang sehat itu, healthy heart, itu refernya kepada afat al-batiniyah. Afat al-batiniyah. Tapi menarik, juga Anda bisa hubungkan ke afat zahirah. Kenapa? Karena hati yang sehat secara batin punya dampak sehat secara zahir. Samalah, orang kalau stres, biasanya tubuh zahirnya juga mengalami kerusakan. Ya. Misalnya rambutnya memutih, kenapa? Stressful. Jadi qalbin salim meskipun awalnya adalah keselamatan atau keterbebasan hati dari seluruh penyakit batin, tapi implikasinya kemudian juga dia bisa terbebas dari penyakit zahir. Ya, menjadi sehat dia, menjadi sehat. Itu yang kata orang Latin mens in corpore sano, ya, atau jiwa yang sehat berada dalam jasad yang sehat, kan kayak begitu. Oke. Al-Quran misalnya juga merujuk makna sehat secara zahir itu juga dengan menggunakan kata salam. Masih ingat kisah sapi Al-Baqarah? Ya, salah satu cirinya adalah musallamatun la syiyata fiha. Ya, sapi yang selamat, tidak pernah punya penyakit, sapinya tidak digunakan untuk membajak, ya tidak ada cacat sama sekali. Nah, sapi yang tanpa cacat ini
dipakai oleh Al-Quran juga dengan menggunakan kata yang root word-nya dari kata salamah, yaitu musallamah. Karena itu lagi-lagi maknanya dia menjadi bebas dari kejelekan atau penyakit atau kerusakan zahir. Jadi ada merujuk ke batin, merujuk ke zahir. Maka makna ayat yang lain, misalnya kalau kita ketemu ayat udkhuluha bisalamin amin, masuklah kalian semuanya bisalam dengan kedamaian, berarti damai zahir batin, zahir dan batin. Karena itu puncak dari tempat yang akan kita mendapatkan kedamaian, akan mendapatkan puncak dari keselamatan atau keterbebasan dari segala kejelekan zahir dan batin disebut dengan Darussalam. Surga itu disebut dengan Darussalam. Ya, seperti di slide yang saya share, misalnya lahum Darussalam, lahum Darussalam. Disebut Darussalam kenapa? Karena surga itulah tempat di mana orang tidak akan merasakan kejelekan zahir batin. Ya, semuanya zahir wa batin. Itu secara bahasa kalau kita ambil dari dari Raghib Al-Asfahani. Oke, kita lanjutkan. Saya tidak membaca semuanya, terlalu panjang ya. Kita masuk sekarang ke yang kedua. Misalnya lagi ada kata as-sullam misalnya. As-sullam ya, as-sullam adalah tangga. Jadi kalau orang mau naik ke lantai 2, second, third, fourth floor misalnya, dia butuh tangga. Tangga itu dalam bahasa Arab namanya sulam. Sulam. Dari akar kata yang sama, kenapa kok disebut sulam? Karena tangga itu yang menyelamatkan orang sehingga dia bisa naik ke lantai yang lebih tinggi. Jadi tetap ada unsur keselamatan. Misalnya lagi, pohon yang sangat besar, seakan-akan pohon itu tidak memiliki cacat secara zahir. Karena tumbuh dengan baik dan besar, orang Arab juga menyebut pohon yang besar itu dengan kata as-salam. As-salam. Begitu juga batu yang sangat kokoh, yang sangat sangat kuat batu tersebut, solid rock misalnya, juga disebut dengan as-silam. Ya. Jadi unsurnya pokoknya gambaran dari kesejahteraan, keselamatan, peace, wholeness, itu gambaran dari kata yang diambil dari kata salam. Oke. Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah hampir sama ya, hampir sama. Jadi dia merujukkan dua makna as-sihhah wal afiyah. Sehat ya, tidak ada cacat, tidak ada kesalahan, tidak ada penyakit, afiyah. Biasanya afiyah dirujukkan kepada yang batin, sihhah dirujukkan kepada yang zahir. Karena itu kita menyatakan sehat wal afiyah. Ya. Kalau kita ditanyain bagaimana keadaannya sehat, sehat merujuk ke zahir, badan kita. Afiyah merujukkan kepada kondisi batin, tidak stres, tidak sedang sedih, sehat wal afiyah. Kalau ada orang berada dalam keadaan sehat wal afiyah, namanya dia berada dalam keadaan salamah atau peace. Salamah, oke? Itu tekanannya saya tidak banyak, langsung sajalah. Terus Ibnu Mandzur hampir sama sebenarnya, as-salama wal afiyah, kata Ibnu Mandzur, al-bara'ah, keterbebasan, freedom dari segala macam kekurangan, itu juga namanya as-salamah, kata Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab. Lisanul Arab. Oke. Dari semuanya itu kalau kita perhatikan, Ibnu Mandzur misalnya menyatakan bahwa kata as-salam setidaknya kalau di dalam bahasanya orang Arab itu merujuk kepada 4. Yang pertama, merujuk kepada makna damai sebagai bentuk jamak dari kata salamah. Salamah. Sehingga as-salam maknanya peace, maknanya kedamaian, maknanya keselamatan. Oke. Yang kedua, as-salam adalah ismullah. Ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-salam adalah as-sajar, pohon.
Assalam adalah pohon, terutama pohon yang besar, yang tidak ada cacat, tumbuh dengan subur. Orang Arab juga menyebut sebagai assalam. Assalam. Yang terakhir dimaknai dengan doa kepada orang agar dia selamat dari segala cacat, dari segala error, dari segala kejelekan. Ya. Itu biasanya misalnya assalam, assalam, assalamullah misalnya, lillah misalnya. Itu bagian dari 4 kata salam yang dipakai oleh orang Arab. Ya, dia dirujukkan kepada makna umum keselamatan, nama Allah, pohon, doa agar menyelamatkan atau ya keselamatan lah. Itu dari lisanul Arab. Lin lexicon hampir mirip dengan Maqayisul Lughah dan yang lain-lain. Tekanannya pada lin lexicon adalah salam, assalama itu maknanya adalah safety, security, freedom from evils of any kind, ya, from fault, defect, imperfection, ya, dan seterusnya. Jadi intinya adalah keadaan di mana orang merasa safe, merasa secure, merasa free from error, evil, fault, defect, imperfection, dan seterusnya. Kira-kira begitulah makna dasar dari kata salam. Oke. Kata salam ini sebenarnya terulang 42 kali dalam Al-Quran dengan berbagai derivasinya. Ya. Makna dasarnya adalah selamat dari bahaya, ya, dari berbagai macam kejelekan itu. Tapi dari sini nanti maknanya mengembang menjadi memberi, menerima, patuh, tunduk, damai, tentram, tidak cacat, ucapan selamat. Itu pengembangan dari mana asal terbebas. Tapi caranya mudahnya kalau mau melihat perbedaan makna ini, kembalikan lagi ke mana asal, yaitu keterbebasan orang dari bahaya, dari kejelekan. Itu makna dasarnya. Karena itu misalnya, kenapa agama Islam itu disebut dengan Islam, yang root word-nya sebenarnya juga berasal dari kata salama. Karena begitu orang memeluk agama Islam, dia selamat dari kesesatan. Ya, dia selamat dari kesesatan. Dengan cara tunduk kepada Allah, maka dia akan selamat di dunia dan akhirat. Dia akan selamat dari segala macam error dan segala macamnya. Surga misalnya disebut dengan Darussalam. Kenapa? Karena penghuni surga bebas dari segala kekurangan. Ya. Sulam disebut tangga karena mengantarkan dengan selamat orang ke tempat yang lebih tinggi dan seterusnya. Jadi itu secara bahasa. Dalam Al-Quran sendiri, kata salam itu maknanya ada 5. Ya. Maknanya ada 5. Yang satu dipakai untuk makna salam atau mengucapkan salam, mendoakan orang lain agar mendapatkan keselamatan. Seperti kalau kita berdoa atau kita memberikan greeting, Assalamualaikum. Ya. Perhatikan ya, kalau kita ngasih greeting, Assalamualaikum, maknanya sebenarnya 2. 1, assalam bimakna doa. Jadi kita mendoakan semoga keselamatan dan kesejahteraan. Semoga Anda free, Anda safe, Anda secure dari evil of any kind, dari fault, dari error, dari mistake, dari defect, dari imperfection. Itu maunya. Ya, assalamu alaikum. Salamnya didahulukan lagi. Karena itu menjadi penekanan lebih awal. Ya. Sehingga begitu orang mengucapkan salam dalam interaksi, sesungguhnya dia mendeklar bahwa mendoakan orang tersebut terbebas dari seluruh kejelekan of any kind. Ya, termasuk kita. Sekarang kita renungkan, kalau kita ini berjumpa dengan sesama orang Islam atau siapalah, dan kita mengucapkan salam, itu artinya bahwa kita berkomited kepada orang tersebut, bahwa kita akan membebaskan orang tersebut dari semua kejelekan. Ya, of any kind. Dari semua bahaya, of any kind. Sebenarnya kan itu poinnya.
Jadi menjadi menarik begitu kita mengucapkan salam, tapi kemudian kita menyakiti orang tersebut. Orang mengucapkan salam, tapi kemudian cara dia berinteraksi tidak baik. Orang mengucapkan salam, tapi kemudian menuduh yang tidak-tidak, dan seterusnya. Jadi ini tidak sesuai dengan ucapan salam itu sendiri. Mari kita renungkan ya, begitu kita mengucapkan salam, mestinya itu bagian dari komitmen kita bahwa once saya mengucapkan salam, tandanya adalah saya akan committed untuk menyelamatkan Anda, membebaskan Anda dari diri saya, sehingga Anda tidak mendapatkan kejelekan, keburukan, atau apapun yang berasal dari saya, dan juga dari siapapun yang saya masih mampu untuk melakukannya, agar Anda tetap mendapatkan keselamatan. Itu poin sentralnya dari kata assalam. Yang pertama. Yang kedua, assalam itu dirujukkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kata yang kedua, dari makna yang kedua inilah kenapa salam itu menjadi khusus untuk orang Islam. Karena assalam itu maknanya bukan sekedar doa ya, agar orang itu mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan, tapi once kita menyatakan assalam, itu kita merujuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alaikum. Ya, Allah assalam. Ya, semoga bersama kalian dan menjaga kalian, memberikan kesejahteraan kepada kalian. Dan karena itu assalamualaikum hanya boleh diucapkan oleh orang Islam. Kenapa? Karena assalam adalah ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah SWT. Karena itu tidak bisa dipakai oleh orang di luar Islam. Karena ada makna teologis itu. Karena di situ ada assalam. Ada assalam. Masya Allah ya, betapa indahnya Islam itu. Karena pola interaksi kita itu, kita awali dengan kesadaran melibatkan Allah di dalam interaksi kita. Masya Allah ya, kalau kita pikirkan how beautiful is our religions ya, betapa indahnya agama ini. Jadi kita berinteraksi dengan sesama orang, itu kita sadari bahwa dia bukan merely a human relationship, tapi kita menyadari bahwa dalam relationship antar manusia sekalipun, saya melibatkan Allah di dalamnya. Karena kita menyatakan assalamualaikum, yang pertama. Yang kedua, karena saya melibatkan Allah, maka saya committed untuk menjadikan Anda free from evil of any kind. Dari harms, dari apapun. Saya akan committed, akan menjadikan Anda sejahtera dan peace. Dan Masya Allah, bayangkan kalau kita menyadari kata assalam dalam greeting yang kita lakukan. Masya Allah, mestinya begitu kita mengucapkan salam, akan ada kedamaian di dalamnya. Sebagai bentuk konkret dari komitmen kita. Sayangnya sesuatu yang bersifat reguler dan biasa itu, kemudian kita tidak maknai demikian. Hanya sekedar greeting seperti kita menyatakan good morning, good night, dan segala macamnya. Just simply as that. Seperti kita ngomong good morning, biasa saja. Tanpa kesadaran teologis, bayangkan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan greetingnya orang Islam dengan menggunakan kata assalamu alaikum untuk makna dua itu. Satu, kesadaran ke dalam bahwa kita committed karena kita mendoakan orang agar dia mendapatkan keselamatan. Ya, agar dia safe, secure and free dari seluruh kejelekan. Yang kedua, kita menyadarkan, kita mengaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya yang pertama. Jadi kata assalam dimaknai ke sana ya, yang pertama. Yang kedua, salam dimaknai dengan nikmat besar yang dianugerahkan Allah kepada hambanya. Ya. Ketika Allah memberikan kenikmatan yang besar. Misalnya Al-Quran menyatakan wassalamun ala Nuhin, salamun ala Musa, salamun ala Harun, salamun ala Ilyasin, misalnya dalam Al-Quranul Karim. Artinya orang mendapatkan kenikmatan yang besar yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Ya, namanya salam. Yang ketiga, salam menunjukkan sifat atau keadaan sesuatu yang menggambarkan jalan keadaan sifatnya orang-orang yang beriman yang disebut Al-Quran dengan subulas salam, subulus salam. Saya salah tulis di situ ya, subulus salam, yang nanti akan mengantarkan dia ke negeri yang juga damai, sentosa, namanya Darussalam. Darussalam. Makna yang ketiga.
Yang keempat, sifat dan nama Allah seperti yang kita jelaskan tadi. Dan yang terakhir, yang kelima, kata assalam di dalam Al-Quran menggambarkan sikap ingin berdamai atau meninggalkan pertengkaran. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak meladeni orang yang jahil. Seperti kajian kita di surat Al-Furqan. Ya. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ya, kalau ada orang yang sudah dikuasai emosinya oleh syahwat, orang yang dikuasai oleh syahwatnya, oleh emosinya, orang yang sudah tidak bisa lagi berpikir atas dasar akal sehat dan nuraninya. Untuk orang yang kayak begini, kalau dia berbicara dengan kita dan membangkitkan hawa nafsu kita untuk melawan dengan cara yang sama, kita tidak meladeni dan menyatakan peace. Dan kita tidak meladeni dan kita memilih damai. Quran menyatakan salam. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kata Al-Qur'an. Qalu salama. Oke. Selanjutnya di scholarly analysis kita melihat secara singkat lagi bahwa assalam itu makna dasarnya adalah to be peaceful, quiet, tranquil, content, friendly, reconcile, free from imperfection, free from fault, complete, whole, sound, ya. To be safe, secure, well, healthy, prosperous misalnya. Ini semuanya adalah makna yang terkandung dari kata as-salam. Ya, menjadi the source of peace, ya, source of wholeness, source of well-being, namanya as-salam, namanya as-salam. Oke. Saya lanjutkan saja dari kata as-salam, nanti dibaca sendiri itu yang penjelasan dari Imam Ghazali, apa as-salam dan segala macamnya. Sekarang kita melihat ayatnya saja langsung biar enggak lama-lama, karena saya ada perlu juga supaya mohon maaf hari ini agak ketat. Oke, dalam Al-Quran ada 42 kali dalam Seghot Salam ini muncul, ya. Dan hanya satu ayat yang merujuk ke nama Allah As-Salam. Ada banyak memang, 42 tempat, sebagaimana yang saya perlihatkan di bawah nanti, tapi sebagai nama Allah hanya muncul di surat Al-Hasyr ayat 23. Mari kita lihat sekarang maknanya di surat Al-Hasyr ayat 23. Mana Allah, asma Allah As-Salam, ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Kita tidak membahas satu ayat ini penuh, tapi kita melihat hanya berhenti di as-salam, ya. Setelah al-Quddus baru kemudian as-salam. As-salam. Oke. Kalau kita perhatikan urutannya, kita sudah pernah bahas Allah, sudah pernah bahas Al-Malik, sudah pernah bahas Al-Quddus. Kemarin logikanya kita diskusikan adalah begitu kita memakrifai Allah, konsekuensi dari makrifah kita akan asma-Nya Allah adalah maka secara natural kita akan menjadikan Allah sebagai Al-Malik, gitu kemarin. Ya, saya tidak mengulang lagi ya, menjadi Al-Malik. Dan yang paling menarik biasanya semua yang membuat aturan, the ruler, semua yang memiliki power, the king, the honor, itu biasanya seringkali korup. Karena itu kata Al-Malik itu kemudian diikat dengan kata Al-Quddus, the holy, the pure, ya. Karena untuk menunjukkan bahwa rule-nya Allah SWT, ya, regulation-nya Allah, law-nya Allah, itu semuanya tidak punya tidak berasal dari abuse of power, tidak berasal dari kejelekan, semuanya berasal dari kebaikan untuk kita bahkan, ya, karena itu dikaitkan dengan Al-Quddus. Nah, setelah kata Al-Quddus muncul As-Salam. Menarik. Kenapa? Kalau kita lihat sekuennya, once orang hidup dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, orang sadar bahwa dia bukan
the honor, karena the real honor adalah Allah SWT, the real king adalah Allah SWT, dan kini dia menyadari hidup sebagai slave of Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam aturan Allah SWT, dia hidup dalam zilalil Quran misalnya, maka apa yang dia dapatkan kalau orang itu setelah hidup dari Al-Qudus, as-salam. As-salam. Ini untuk menggambarkan semuanya ya. Jadi otoritas Allah, ownership-nya Allah, kingdom-nya Allah, semuanya itu berasal itu tidak punya pretensi apapun, tidak punya tujuan apapun, karena semuanya berasal dari Maha Sucinya Allah. Dan kalau orang melakukan itu semuanya, hidup dalam aturannya, dia akan mendapatkan peace, full life, mendapatkan kebebasan, free, security, secure dari apa? Dari semua kejelekan zahir wal batin. Karena itu dikaitkan dengan as-salam. As-salam. Dan juga seakan-akan dikaitkan nanti kalau kita hubungkan semuanya, bentuk dari aturan Allah, kekuasaan Allah, kemahasucian Allah itu muncul dalam bentuk agama, yaitu Islam. Nah, gitu. Karena itu kalau kita lihat kait-kaitannya kenapa Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Al-Qudus, As-Salam. Ya. Sebagai nama As-Salam, kalau kita perhatikan, Imam Qurtubi misalnya mengartikan dengan Dus Salamah. Ya, the honor of Salamah, yang memiliki keselamatan, kesejahteraan. Minan naqais, selamat dari kekurangan, selamat dari error, selamat dari jadi Allah adalah pemilik keselamatan, pemilik kesejahteraan yang terbebas dari kekurangan dan segala macamnya. Ya, karena itu apa namanya, as-salamah, as-salamah dimaknai misalnya oleh Ibnu Arabi dengan alladzi salima min kulli aib, ya, yang selamat, yang terbebas, yang terselamatkan dari segala macam cacat, terbebaskan dari segala kekurangan. Ya. Yang menyelamatkan hamba-hambanya dari surga, yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya di dalam surganya. Ya, sebagaimana kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Nanti salam juga menjadi kalimat yang menarik di dalam apa namanya, surganya Allah SWT, karena digambarkan sebagai ucapan Allah sendiri. Jadi salah satu puncak kenikmatan orang di dalam surga adalah nanti dia akan mendapatkan greeting dari Tuhannya. Masya Allah. Tidak bisa terbayangkan ya kalau kita pikirkan. Orang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Greeting from our Lord. Masya Allah. Jadi menarik. Jadi kalau kita perhatikan sekuen yang dipilih oleh Al-Quran setelah Allah, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, itu memang kalau kita urut itu logikanya masuk gitu. Ada logik yang bisa kita tangkap di ayat ini karena memang peletakannya itu menarik. Setelah Al-Qudus, kemudian Allah kaitkan dengan asma-nya As-Salam, As-Salam. Jadi setelah menjelaskan Allah sebagai the honor, Allah sebagai the king, Allah sebagai the ruler, baru kemudian Allah menjelaskan sebagai the pure, the holy, untuk menunjukkan bahwa kekuasaannya Allah, aturannya Allah itu tidak berasal dari corruption untuk kepentingan enggak. Dan setelah itu Allah menunjukkan keselamatan, kesejahteraan, untuk nunjukin bahwa kalau kita ingin sejahtera, ingin selamat, tidak ada lain kecuali hiduplah dengan aturan Allah, dengan otoritasnya Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, itu kata as-salam yang juga di surat Al-Hasyr ya. Ibnu Ashur misalnya menafsiri as-salam dengan makna dzus salam, sama juga ya, dzus salam, atau samal khalqi minadz zulmi wal jawr, ya, innallaha huwas salam wa minhus salam wa minhus salam. Misalnya kalau dalam hadis, sesungguhnya Allah dialah as-salam, yang dan darinya juga as-salam, darinya kesejahteraan. Itu juga menguatkan makna as-salam yang dirujukkan sebagai ismun min
asma'illah. Ismun min asma'illah. Jadi kalau di sini misalnya wa bihadza dhahara ta'kibu wasfil malik bis wasfis salam fa innahu ba'da an aqaba bil quddus lidilalah ala nazahati dzatihi. Aqaba bis salam lidalalah ala al-adli fi muamalatil khalqi wa hadza ihtirasun aidan. Menarik. Jadi kalau Al-Quddus itu menunjukkan pure dan holy-nya Allah secara dzatiyah, secara zatnya. As-salam menunjukkan adilnya Allah di dalam bermuamalah dengan ciptaannya. Tekanannya pada di situ karena menunjukkan keadilannya Allah. As-salam, kesejahteraan dan segala macamnya. Saya ingin kita merenungi juga yang menarik untuk kita pikirkan. Sebenarnya kita ini kalau hidup, tidak ada yang kita tuju kecuali untuk mendapatkan peaceful life. Ya, ingin mendapatkan kehidupan yang perfect, kehidupan yang terbebas dari evil, dari imperfection, dari dan segala macamnya. Dan orang mencari keselamatan itu, peaceful itu dari macam-macam sumbernya. Ada yang menyangka harta sebagai sumber peaceful life, sebagai sumber peace, sumber perfection, dan segala macamnya. Ada yang menyangka kesehatan tubuh, ada yang menyangka macam-macam lah, prestasi, prestis, jabatan, dan seterusnya. Keluarga mungkin, anak mungkin, dan segala macamnya lah. Allah mengingatkan kepada kita bahwa the source of happiness, the source of peace, the source of wholeness, ya, wholeness, keutuhan, ya. Jadi menarik, karena bahagia itu juga merujuk kepada keutuhan. Kita tidak menjadi partial human being, menjadi whole. Yang menarik kalau kita pikirkan, orang mencari di selain di berbagai materi, ya, entah yang abstrak atau yang tidak abstrak, tapi semuanya itu adalah sebenarnya material masih. Kalau kita pikirkan, Allah mengingatkan kepada kita, the source of happiness, the giver and source of peace, the perfection, adalah Allah Subhanahu wa taala. As-salam. Lah kita ini dalam hidup seringkali keliru melihat bahwa sumber salam itu sumber kedamaian, sumber keselamatan, sumber semua yang kita menjadi terbebas dari segala error, kekurangan dan segala macam adalah di luar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita pikirkan. Setelah kita mengenal Allah sebagai As-Salam, kita menyadari bahwa satu-satunya sumber yang membuat kita ini tidak menjadi partial human being, tapi kita ini menjadi whole human being. Kita lebih holistik, lebih komprehensif. Peace-nya itu lebih benar-benar kita merasakan the real peaceful life, ya. Jadi semuanya, ya, konten dan segala macam itu kalau kita menjadikan Allah sebagai sumber, di mana kita akan mendapatkan kedamaian. Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat turunannya, ya. Jadi Allah sebagai As-Salam itu mengatur kita agar kita ini bisa hidup dengan As-Salam. Aturan itu muncul dari mulai kita berinteraksi dengan sesama orang lain yang diawali dengan absus salam atau menyebarkan salam, membaca salam yang pertama. Yang kedua muncul dalam bentuk syariah. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita establishing the rule of Allah Subhanahu wa taala on earth, maka yang kita dapatkan adalah peaceful life. Jadi dengan menjadikan Allah sebagai sumber peace, maka kita ini akan menjadi pribadi yang peaceful self, menjadi diri yang damai, yang sejahtera. Maksudnya gini, kalau kita menjadikan Allah sebagai sumber itu, gini, hidup itu selalu memberikan kita kekurangan. Karena kita hidup ini tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, dan itu menjadi sumber kita tidak bahagia, kita merasa kurang, kita merasa macam-macam lah. Lah, salah satu cara yang membuat kita kemudian mendapatkan kedamaian adalah kalau kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber as-salam. Sebagai sumber as-salam. Sambil contoh misalnya lah,
misalnya kita compete di dalam salah satu bisnis untuk project. Once kita kalah, itu sebenarnya kita tidak damai. Ya, kemudian kita menjadi susah, sedih, dan segala macamnya. Nah, kalau kita menjadikan Allah sebagai sumber keselamatan, maka makrifah kita kepada Allah sebagai As-Salam, ya, dengan seluruh aturannya, dengan seluruh ketentuannya, dengan seluruh dan segala macam, itu akan memudahkan kita untuk menjadikan diri kita damai lagi. Karena kita menyadari di balik aturannya, di balik keputusannya, dan memang dari Allah As-Salam itu, kedamaian itu, yang pertama. Ya. Yang kedua, setelah kita memakrifai Allah dan menjadikan diri kita ini menjadi diri yang jauh lebih peaceful, maka interaksi yang akan kita bangun dengan orang lain juga akan menjadi interaksi yang damai. Diawali dengan ucapan salam. Dan akhirnya kita juga akan hidup dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan Al-Qur'an dengan subulus salam. Dengan jalan-jalan yang membawa kita kepada kedamaian. Dan subulus salam itu terlembagakan dalam agama namanya Islam. Namanya Islam. Dan kalau kita hidup berinteraksi diawali dengan greeting berupa assalamualaikum, jalan yang kita akan lalui dalam hidup namanya subulus salam, yang dalam bahasa lain disebut dengan agama Islam. Maka nanti kalaupun kita akan meninggal dunia, kita akan dimasukkan Allah ke dalam Darussalam, kepada surganya yang damai. Dan puncak dari semua kebahagiaan itu adalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang akan memberikan greeting kepada kita. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Betapa indahnya ajaran agama ini. Kita start dari pribadi ya, yang memahami Allah Subhanahu wa taala, menyadari nama Allah As-Salam, sehingga menjadikan diri kita menjadi peaceful human being. Dan once kita berinteraksi, kita spreading As-Salam, kita hidup in Islam, dan kemudian kita meninggal dunia, akhirnya kita masuk ke dalam Darussalam, dan di dalam surga kemudian kita dapat greeting from our Lord, salamun qaulam mir rabbir rahim. Karena itu biasanya sehabis sholat kita membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhinal jannata darus salam tabarakta ya dzal jalal ya ikram. Masya Allah ya. Allahumma ya Allah antas salam, engkaulah kedamaian, engkaulah pemilik kesejahteraan, engkaulah pemberi dan sumber dari segala kedamaian, dari semua kesempurnaan. Engkaulah sumber dari segala hal yang tidak memiliki cacat, ya, namanya keselamatan. Masya Allah. Allahumma antas salam. Sementara saya memiliki cacat, sementara saya memiliki kelemahan. Karena itu kita akan menyadari, kalau kita menyatakan Allah As-Salam, yang tidak punya cacat, tidak punya kekurangan, dia sumber dari kedamaian, maka apapun yang berlalu dari hidup kita, yang sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, akan kita terima. Kenapa? Karena kita menyadari ada cacat dalam diri kita, ada kekurangan dari kita, dan kita embrace the perfection of Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menerima dengan kesempurnaannya Allah. Ya, itu yang akan Allahumma, dan itu dengan kesadaran kita menyatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan saya tahu ya Allah, kalau saya ini mengunggulkan nafsu saya tidak bisa damai. Karena itu aku mohon kedamaian yang berasal darimu. Wa minkas salam. Yang menarik ya, kita ini kan memandang sesuatu berdasarkan pandangan parsial kita. Our partial knowledge in looking at something itu membuat kita menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena kita tidak punya the whole picture of it. Saya katakanlah, once kita pergi ke airport karena kita mau ke Indonesia, katakanlah, kemudian pesawatnya delay for 3 or 4 hours, kita sedih. Kenapa? Karena kita hanya punya partial knowledge of it. Yang kita tahu adalah how stupid the management, misalnya stupidnya, dan segala macamnya lah. Kita menyangka bahwa itu sebuah kejelekan. Kenapa? Karena kita melihatnya dari our partial knowledge.
Once kita tahu the whole narration atau kita tahu the whole picture of it, kita insya Allah akan sedikit lebih damai. Karena mungkin kita akan tahu kalau dia berangkat tidak delay 3 jam, akan ada awan yang sangat segala macamnya lah yang akan membawa kehancuran diri kita. Sehingga kita ini menjadi lebih damai kalau kita tahu the whole picture-nya. Nah, dengan cara itu kita mohon kepada Allah karena kita menyadari bahwa keselamatan dan kesejahteraan itu hanya berasal dari Allah. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Dan hanya kepadamu kembali segala kedamaian dan kesejahteraan. Ya, wa ilaika ya'udus salam. Masya Allah. Ya, wa ahyina. Hidupkan saya dalam kedamaian, matikan saya dalam kedamaian, dan masukkan saya ke dalam surga yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kedamaian. Untuk yang apa namanya, how can you live it by this name, itu mungkin bisa dibaca sendiri ya. Misalnya submit, strive for clean heart, karena kemudian kita tahu bahwa satu-satunya yang nanti diterima Allah adalah qalbun salim, sehingga implikasi dari kesadaran kita akan asma'nya Allah As-Salam, maka kita ingin menjadikan hati kita menjadi hati yang salim, ya, yang enggak ada ghil, enggak ada iri, dengki, backbiting, swearing, lying, hypocrisy, jealousy, showing off, ya, dan segala macamnya dalam hati, karena itu bagian dari implementasi dari makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai as-salam. As-salam. Spread salam, meminta Allah as-salam, ya, sebagaimana yang sering kita baca sahabat salat, Allahumma antas salam, dan di akhir saya kasih hadis-hadis, semoga itu bisa membantu, dan nanti silakan dibaca sendiri. Saya mohon maaf sekali lagi Kak Ha, saya ada janji interview dengan guru-guru nanti pukul 9, jadi saya harus ke kampus lagi karena interviewnya dilaksanakan di kampus. So untuk this session saya kira saya hanya bisa sampai ini saja. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan mendatang atau kita diskusikan di Ba'da Idul Adha. Untuk hari Jum'ah saya tidak bisa karena saya pulang ke Pasuruan, jadi mungkin bisa bertemu Ba'da Id, ya. Demikian mungkin Kak Ha, sekali lagi saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira doktor. Takabbalallahu minkum. Waalaikumsalam Kak Ha. Okey, sahabat-sahabat semua, terima kasih.